Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Syekhul Khalil Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil beserta ibunya dan seluruh keluarga yang saya muliakan, para ustaz, ustadzah yang saya banggakan dan muliakan, para orang tua dan wali santri baru yang saya banggakan, semua santri dan santriwati baru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka serah terima santri baru Pondok Pesantren Syekhul Khalil Balikpapan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Kiai dan panitia untuk turut serta hadir dalam kegiatan pada hari ini. Saya tak pernah menyangka bisa berkenalan dengan keluarga besar keturunan Syekhul Khalil, juga keluarga besar, keluarga pesantren yang tua, santet gulung-gulung semuanya. Saya sungguh terharu bisa berkenalan dengan Bapak Kiai, Ibu Nyai, dan seluruh keluarga di sini. Selain itu, hari ini membuat saya sedikit melo dan anak muda itu. Agak sedikit bernostalgia. Lebih dari 30 tahun yang lalu, orang tua saya juga mengantar saya ke pesantren seperti adik-adik hari ini. Saya waktu itu diantar setelah tamat sekolah dasar, usia mungkin 13 tahunan ya, tamat sekolah dasar, masih kecil, tapi semangatnya kuat. Jadi dari Amuntai saya diantar ke Banjarbaru, Pondok Pesantren Al-Falah di Banjarbaru. Saya masih ingat Pak, waktu itu kalau bapak saya tenang-tenang saja, ibu saya sambil merapikan kasur di asrama nangis Pak. Rasanya berat itu kan pisah sama anak gitu ya. Pasti begitu. Kita si anak belum merasa. Nanti setelah bapaknya ibunya pulang, itu mulai itu yang namanya homesick, kata orang bule. Homesick itu yang pengen pulang ya. Tapi itu akan bisa dilewati, yakin saja bisa dilewati. Lama-lama nanti akan terbiasa dan tidak akan bisa melupakan pesantren ini lagi.
Kemanapun Anda pergi nanti Anda kembali lagi ke sini. Ini akan menjadi rumah kedua Anda setelah rumah Anda dengan ayah dan ibu. Tapi memang prosesnya begitu. Mula-mula agak berat. Ya. Tapi jangan sampai kata Guru Sudianur itu, Tuan Guru almarhum dari Banjarmasin, ya, kalau pernah mendengar ceramah beliau, katanya jangan sampai orang tuanya pagi-pagi mengantar anaknya ke pesantren. Setelah diantar, orang tuanya pulang ke rumah, anaknya sudah duluan di rumah. Kira-kira itu gak ada di sini. Tadi saya dengar Pak Ustadz bilang 40 hari nggak boleh ditemui. Wah, ini keren ini, mantap ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang di zaman sekarang ini, apalagi ya zaman dulu aja sudah sulit. Di zaman sekarang ini semakin sulit menjaga dan mendidik anak-anak kita supaya dia tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dari luar. Gara-gara makhluk yang namanya ponsel atau HP itu. Ya. Dua minggu yang lalu saya menulis di kolom rutin saya. Setiap Senin itu saya menulis. Judulnya Bahaya Brain Rot. Apa itu brain rot? Otak kita ini mengerut, mengecil, dan kemudian kita tidak cerdas lagi. Belum tua sudah pikun. Sebentar-sebentar lupa. Suami istri marah-marah, tadi aku lalu mana ini? Apa sebabnya? Ya. Ini brain rot, kata-kata baru yang menurut Oxford Dictionary itu adalah word of the year 2024. Dia dianggap kata-kata yang pertama populer tahun 2024 yang lalu. Baru saja. Ya. Apa itu? Bahwa kita gara-gara ponsel ini suka kepada informasi yang pendek, dangkal, menghibur, tetapi tidak memancing otak kita untuk berpikir. Sebentar-bentar ketawa, kita buka lagi, ya, ada lagi informasi ketawa lagi kita. Otak kita itu kemudian dirangsang. Apa yang disebut dengan dopamin di dalam otak kita, kata orang ahli neuroscience. Saya bukan ahlinya, cuma mengutip saja. Ya. Dan itu kalau terus-menerus, maka kita kecanduan. Ya. Karena kita kecanduan, waktu kita habis, duit kita habis tak terasa. Pulsa itu kan duit Pak ya? Duit itu. Buka lagi, buka macam-macam. Ada satu penelitian di Baylor University terhadap para mahasiswa. Ditanya, apa yang pertama kau lakukan setelah bangun tidur? 3/4 mahasiswa menjawab, membuka ponsel. 3/4. Ini yang muda-muda. Kalau yang tua mungkin enggak ya. Mungkin enggak beda. Saking kita hidup kita sampai segitunya. Saya pernah mengatakan bahwa ponsel ini bisa jadi berperan seperti berhala dalam hidup kita. Bisa Pak? Bisa. Apa itu berhala? Apakah berhala itu patung?
Ya atau tidak? Berhala adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan kemudian manusia tunduk kepadanya. Itu berhala. Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim mengkritik para penyembah berhala. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian bikin, kalian paham? Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian buat itu. Sama dengan konsep itu baru satu. Masih banyak lagi. Saya ingin kasih yang kedua, dua saja karena waktu kita terbatas hari ini. Salah satu dampak yang sangat berat juga dari ponsel ini adalah membuat hubungan antar manusia menjadi renggang. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Istilah yang disebut oleh seorang ahli psikologi klinis namanya Sherry Turkle, alone together, sendiri bersama-sama. Ibu-ibu ngumpul bersama-sama, tapi semua asik dengan ponselnya, ya, nggak bertegur sapa dengan yang tetangganya sebelah, ya, sibuk dengan yang jauh, yang dekat malah jadi jauh. Jadi menarik itu, adik-adik mungkin kenal itu yang namanya Steve Jobs. Tahu Steve Jobs itu? Yang laki-laki tahu Steve Jobs kan? Tahu. Nah, Steve Jobs itu yang bikin Apple, ya, bukan Apple yang kita makan. Ada ponsel Apple yang mahal itu, ya, ada laptop, ya kan. Nah, seorang penulis biografi itu artinya cerita hidup Steve Jobs karena dia orang besar. Namanya Walter Isaacson. Itu mau menulis kisah hidup Steve Jobs. Maka dia kemudian tinggal di rumah Steve Jobs. Minta izin, Tuhan boleh nggak saya tinggal di rumah? Boleh, silahkan. Dia membayangkan rumah Steve Jobs itu penuh dengan screen. Wow, ya kan? Serba otomatis. Ternyata tidak begitu. Ya. Sama saja seperti kita. Dan ada peraturan yang tidak boleh dilanggar di rumah Steve Jobs menurut Isaacson. Apa itu? Dilarang membawa ponsel ke tempat makan. Jadi kalau di jam makan malam kumpul sekeluarga, tak boleh membawa ponsel. Kalau bahasa agamanya haram membawa ponsel. Kenapa? Karena kalau kita bawa ponsel ke meja makan, akibatnya tadi sendiri bersama-sama. Nah, karena itu adik-adik yang di sini tadi nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai ponsel, bagus. Harus dilindungi dulu diri Anda dari pengaruh-pengaruh yang nggak jelas itu, yang berbahaya. Sampai Anda betul-betul dewasa, bisa menentukan yang baik dan yang buruk, bisa mengendalikan diri kapan harus menggunakannya, kapan harus meninggalkannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, semua lembaga pendidikan, apapun itu namanya, termasuk pesantren, tugasnya adalah menyiapkan anak-anak didik agar siap menghadapi hidup kelak setelah tamat. Begitu kan ya? Dengan modal, dengan bekal, 3, ilmu, keterampilan, dan akhlak. Saya ulangi, ilmu, keterampilan, dan akhlak.
Pendidikan di pesantren untungnya itu ya memberikan ketiga-tiganya ini buat Anda secara komplit ada di sini. Karena Anda tinggal di asrama dan 24 jam mengikuti proses pendidikan itu. Yang nomor satu tentu saja ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Tuhan di dalam kitab suci dan penjelasannya di dalam hadis-hadis Nabi, serta pengembangannya oleh para ulama. Itu ciri khas pesantren. Ilmu agama ini sampai kapanpun tetap dan pasti dibutuhkan hidup manusia. Karena menurut ajaran agama kita, manusia itu sejak lahir dengan fitrahnya sudah membawa agama. Maka ketika agama itu diwahyukan, agama yang datang diwahyukan itu adalah membimbing fitrah kita yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lurus, dengan baik, dengan bahagia yang sejati di dunia dan di akhirat. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Begitu kata Al-Qur'an. Oh, tapi bahkan ada orang yang tidak beragama, Pak. Kan ada orang yang ateis, Pak. Betul. Saya sudah melihat dunia ini di mana-mana, di Timur Tengah, di Asia, di Eropa, di Amerika. Di situ ada orang yang beriman, di situ ada orang kafir. Di situ ada orang yang ateis, di situ ada orang yang percaya pada Tuhan. Di mana-mana. Biasa itu. Tetapi berbagai penelitian dan survei, baik itu yang dibuat oleh lembaga swasta sampai ke PBB, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan beragama lebih mampu menghadapi hidup dan lebih berbahagia hidupnya ketimbang yang tidak. Bahkan di negara-negara makmur sekalipun, ketika negara itu masyarakatnya tidak beragama, angka bunuh dirinya tinggi. Makmur, duit banyak, kok bunuh diri gitu. Kenapa? Karena tidak ada pembimbing hatinya berupa ilmu agama. Dulu zaman COVID-19, Pak, Jepang itu mengangkat seorang menteri, saya lupa namanya, susah menyebut nama Jepangnya, mengangkat menteri, namanya Menteri Urusan Kesepian. Kok ada begitu? Kenapa? Banyak orang yang bunuh diri, bukan karena kelaparan, bukan karena tidak ada yang dimakan, tapi karena kesepian. Ya kalau kita kan nggak akan kesepian ya, baca Quran, salawatan, nggak ada kesepian orang beragama itu. Nah, apalagi selain dasar ilmu keagamaan, kita akan di sini juga belajar sains, kita belajar teknologi, ya kan? Saya mendengar dari Pak Kiai tadi, ada SMP, ada SMA, ya. Itu adalah mempelajari ayat-ayat Tuhan di dalam diri kita.
kita dan di alam semesta. Kita belajar fisika, biologi, kimia, astronomi. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan di dalam diri kita dan di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada manusia ini ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di penjuru semesta, seluruh semesta yang besar itu yang disebut dengan makrokosmos. Orang Jawa menyebutnya jagat gede, ya kan? Wa fi anfusihim, dan pada diri kita yang di alam semesta ini ada di dalam diri kita. Adik-adik, ada yang suka nonton film kartun Avatar? Kenal ya Avatar ya? Nah, Avatar itu kan ada api, pengendali api, udara, tanah, air, ya betul ya. Nah, api, tanah, air, udara itu ada di alam semesta, juga ada di dalam diri kita. Itu ayat-ayat Tuhan yang bisa dipelajari menjadi ilmu yang orang modern menyebutnya dengan sains. Ini saya bisa pakai pengeras suara atau pelantang suara ini karena sains, fisika, ya kan? Nah, ini ayat-ayat Tuhan ini. Kalau saudara menguasai ilmu ayat-ayat Tuhan di dalam kitab suci yang diwahyukan dan menguasai ilmu di alam semesta ini, maka saudara akan menguasai hidup di dunia dan berbahagia di akhirat. Pasti. Nah, faktanya kita orang Islam ini masih banyak yang malas dan ketinggalan. Saya tadi diskusi dengan teman-teman yang senior, santri, saya ceritakan bagaimana pengalaman saya melihat orang Jepang, melihat orang Cina, melihat orang Kanada, melihat orang Prancis, Belanda, ya, yang rajin sekali untuk ilmu dan belajar. Padahal kita umat Islam adalah umat yang menerima wahyu pertama, perintahnya adalah iqra, bacalah, ya kan? Tapi kita masih membaca. Yang kita baca hanya HP aja. Bukan nama kita, tapi nama. Oke. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini banyak di pesantren ini. Misalnya sederhananya ya, keterampilan sederhana berbahasa. Itu kan keterampilan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau terampil berbahasa asing, Anda akan bisa berperan banyak di masyarakat. Dulu saya waktu di pesantren, sebagian teman saya memang ada yang bilang jangan belajar bahasa Inggris. Saya bilang kenapa? Bahasa orang kafir itu tidak benar. Ya, itu bahasa itu ya netral aja, nggak ada namanya bahasa itu. Ya. Tadi pagi saya cerita, saya pernah diundang Al-Muqtamar Al-Isti'arab Al-Asyawi Al-Awwal di Riyadh. Itu muktamar kajian konferensi kajian bahasa Arab di Arab Saudi waktu itu. Delegasi dari Cina itu 10 orang. Lancar bahasa Arabnya, Pak. Lancar sekali. Apakah mereka semua muslim? Tidak. Tidak. Karena ini kan bahasa. Ya. Dan percayalah, tadi saya juga sempat ngobrol sama ustadznya bahwa di sini bahasa Arabnya itu sudah menggunakan metode amfilati. Wah, keren ya. Lebih cepat, lebih mudah. Saya dulu belajarnya Jurumiyah, ya, Mukhtasar Bidan, ya, Tawakil, masih kitab-kitab yang lama. Gitu.
Nah sekarang metodenya lebih bagus. Ada teman saya, alumni pesantren juga yang sekarang menjadi kepala BPIP, Profesor Yudian, itu kakak kelas saya di Kanada. Ngobrol sama saya, Mas, sampai dulu kan pesantren, ya. Terus gimana rasanya orang pesantren yang lebih akrab dengan bahasa Arab, lalu belajar bahasa Inggris? Dia bisa bahasa Inggris, dia bisa Perancis, bisa bahasa Jerman juga, teman saya itu. Apa dia bilang? Kalau kau sudah menguasai bahasa Arab, belajar bahasa asing yang lain itu kecil. Ini kata Mas Yudian nih, ya, Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, sekarang, beliau untuk cerita kepada saya. Jadi Anda punya potensi, punya peluang yang sangat besar untuk bisa terampil dalam berbahasa asing. Kedua, keterampilan pidato. Kayak saya nih pidato. Kan kalau orang nggak pernah pidato gemeteran itu. Ya kan? Nah, gimana caranya kok bisa pidato dengan lancar, lantang, jelas? Ya latihan. Latihan keterampilan itu di mana? Dia di pesantren ini. Namanya muhadharah, ya kan? Nah, makanya orang-orang pesantren itu rata-rata pandai pidato karena sudah dilatih sehingga mereka menjadi terampil. Banyak lagi yang lainnya keterampilan di pesantren itu, antara lain misalnya kerjasama, berorganisasi, ya, melaksanakan kegiatan dan seterusnya. Intinya di pesantren ini adik-adik akan dibekali ilmu dan keterampilan. Yang terakhir, akhlak, karakter. Wah, ini yang paling penting di atas segalanya ini. Orang bule mengatakan your character is your destiny. Akhlakmu adalah nasib. Syauqi Bey itu penyair Arab, dia bilang wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Satu bangsa itu akan menjadi berdiri tegak apabila karakter dan akhlaknya baik, dan akan runtuh ketika karakternya rusak, akhlaknya rusak. Dr. Sotomo yang berdiri Budi Utomo pernah mengatakan begini, when wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan itu hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Duit bisa dicari lagi, harta bisa diusahakan lagi. Kedua, when health is lost, something is lost. Ketika kesehatan kita hilang atau berkurang, kita menjadi sakit, ada sesuatu yang hilang. Tetapi when character is lost, everything is lost. Kalau karakter, kalau akhlaknya udah rusak, semuanya sudah hilang, semuanya sudah sirna dan punah. Nah, saya hanya ingin memberikan motivasi ini dengan perkembangan mutakhir supaya rada-rada tidak terlalu zaman dulu. Pada beberapa bulan yang silam, mungkin bulan April, saya sudah lupa, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, merilis hasil survei tentang masa depan pekerjaan dari tahun 2025 sampai 2030 di seluruh dunia, hampir semua negara seluruh dunia. Judulnya Future of Jobs 2025 to 2030. Banyak pekerjaan akan hilang, tetapi banyak pula pekerjaan baru yang akan muncul. Yang menarik, dalam laporan yang cukup tebal ini, saya membaca satu bab tentang
apa saja skill, keterampilan yang dibutuhkan orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan sukses dalam 5 tahun ke depan ini, 10 tahun ke depan ini. Nomor 1, analytical thinking, kemampuan berpikir analitis. Analitis itu berpikir penuh konsentrasi, menyusun dalil argumentasi, sistematis berpikirnya, berurutan maksudnya sistematis itu. Saya percaya kalau adik-adik betul-betul mempelajari kurikulum pesantren, itu akan tumbuh berpikir analitisnya. Tadi saya katakan orang yang terpapar dengan media sosial mengalami breakthrough antara lain karena susah berkonsentrasi lama. Kalau di pesantren karena nggak pakai itu tadi, latihan menghafal misalnya. Menghafal itu kan latihan konsentrasi. Bisakah Anda hafal kalau tidak konsentrasi? Tidak bisa, ya kan? Fokus perhatiannya kepada sesuatu. Ini akan melatih pikiran kita. Nanti kita akan berpikir analitis. Ketika kita sudah mampu konsentrasi dan mempelajari berbagai bidang keilmuan yang ada dalam tradisi pesantren. Saudara belajar nahu, kata bahasa Arab, saudara belajar sholat, sintaksis bahasa Arab, saudara belajar fikih, ya, hukum Islam, saudara belajar usul fikih. Usul fikih itu sangat filosofis sebenarnya, hadis dan usul hadis dan seterusnya. Yang kedua, apa? Resilience and flexibility, daya tahan yang tabah dan mampu menghadapi kesulitan. Ini sedikit menyerah, aduh susah, bisa sama orang tua. Ya, itu ada Pak mahasiswa saya itu kan masuk asrama kan, di UIN itu selama 4 bulan atau 3 bulan. Sebagian menyerah itu karena nggak pernah di pesantren. Ya. Bagaimana nanti menghadapi persoalan-persoalan hidup yang lebih rumit dari sekedar tinggal di asrama bisa sama orang tua? Ada penelitian sangat menarik ini. Penelitian ini mencoba meneliti siapa yang berhasil di West Point, Amerika Serikat, dalam pendidikan calon perwira tentara Amerika Serikat, West Point. Siapa yang melakukan penelitian? Angela Duckworth katanya. Apakah orang yang paling pintar? Apakah orang yang badannya paling kuat? Apakah orang yang memiliki hubungan darah dengan orang-orang hebat? Atau apa? Kesimpulan Angela Duckworth adalah mereka yang sukses di West Point, orang yang memiliki apa yang disebut dengan grit. Grit itu adalah ketabahan, kesabaran, dan istiqomah, konsisten dalam memperjuangkan cita-cita sampai berhasil. Bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling tabah. Dia kemudian melakukan penelitian lagi setelah di West Point. Dia meneliti para pemain olahraga yang juara Olimpiade. Dia meneliti para seniman, penyanyi, musik, pelukis, segala macam. Dia juga meneliti para ilmuwan yang mendapatkan hadiah-hadiah Nobel. Ternyata kesimpulannya sama. Mereka sukses, mereka berhasil di dalam hidup karena mereka memiliki karakter
tabah, kuat, pantang menyerah, dan istiqomah. Nah, saya teringat almarhum guru sepupu ya, Guru Haji Muhammad Sayyidina Abdul Ghani Martapura. Beliau kalau di pengajian sering mengutip kata-kata ini. Dia mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu konsisten terus-menerus berbuat kebaikan, memperjuangkan sesuatu yang baik, itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kau bisa berjalan di atas air, itu baru satu itu. Bisa melihat dari balik tembok, baru 2. Hitung sampai 1000, masih hebat yang istiqomah. Nah, kalau saudara menjalani pendidikan di sini, adik-adik sekalian, dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan menjadi anak yang berdisiplin, memiliki daya tahan menghadapi kesulitan, tangguh, dan istiqomah. Dan menurut apa yang tadi saya baca, future of jobs, masa depan pekerjaan, karakter yang seperti itu sangat dibutuhkan di dunia sekarang ini. Saya kira itu 2 saja dulu yang saya sebutkan, karena nanti terlalu banyak mungkin akan bosan mendengarnya. Kesimpulannya adalah bahwa Anda beruntung bisa melewati masa muda Anda di pesantren. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Jangan lupa pengorbanan orang tua Anda, wali Anda yang membiayai Anda di sini. Mari kita menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Insya Allah dengan itu cita-cita adik-adik semua, harapan para orang tua semua juga kelak akan tercapai. Kalau saudara pada hari-hari ke depan ini menangis, tak apalah saudara menangis sedih sebentar. Lebih baik menangis hari ini daripada Anda menangis kelak menjadi orang yang gagal ketika sudah dewasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai kalau ada hal yang kurang berkenan, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga saudara-saudara menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, hidup bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.